Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat sekalian dengan channel kesayangan kita ini. Dan seperti biasanya saya selalu mendoakan mudah-mudahan sahabat sekalian dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sudah memiliki kebun sawit, mudah-mudahan hasilnya selalu berlimpah. Dan bagi yang belum memiliki kebun dan ada rencana untuk berkebun, saya berharap video-video dari saya ini bisa memberikan motivasi tentang cara berkebun sawit. Dan oke sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya agar buah sawit kita bisa seperti ini. Jadi besar-besar ya, ini mulus-mulus dan lebat. Ini bagaimana caranya? Akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa bagi sahabat yang baru hadir ya, baru menemukan channel kita ini di pencarian YouTube atau dimanapun itu, ya silakan di subscribe agar nantinya bisa mengikuti perkembangan channel kita selanjutnya. Dan kalau sahabat merasakan ada manfaat dari channel ini, silakan sahabat bagikan kepada petani-petani yang lainnya agar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama. Sahabat sekalian, kita mungkin pernah ya mengalami dalam berkebun ini, pemupukan sudah bagus tapi kok hasil itu belum bisa memuaskan begitu sahabat ya. Hasilnya masih kecil atau mungkin buah juga banyak yang busuk gitu sahabat ya. Dan di sini saya akan membahas agar buah sahabat itu bisa seperti ini. Dan ini kandungan yang utama agar buah kita bisa seperti ini adalah pupuk yang harus kita butuhkan itu adalah MOP ya. MOP atau KCl yang kandungannya adalah kalium. Jadi sahabat sekalian, fungsi daripada kalium itu sendiri bagi tanaman sawit adalah untuk meningkatkan kualitas generatif tanaman kelapa sawit kita. Ini harus kita pahami. Jadi yang dimaksud kualitas generatif itu buahnya sahabatnya. Jadi MOP itu fungsinya utamanya untuk bagusnya buah, besarnya buah itu dari pupuk MOP yang kita berikan. Dan untuk itu saya di sini akan berbagi bagaimana cara mengaplikasikannya yang benar agar kita tidak keliru. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan pemupukan ini, yang harus kita persiapkan adalah lahan kita ini harus kita bersihkan dari gulma pengganggu. Itu bisa kita lakukan dengan cara diterbas ya. Itu cara yang lebih bagus daripada sahabat melakukan penyemprotan. Kemudian piringan juga harus kita bersihkan ya sahabat ya. Jadi lahannya diterbas, piringan sekeliling pohon ini kita bersihkan. Kemudian kita juga harus melakukan pemruningan terlebih dahulu agar tidak banyak pelepah yang tidak berguna itu sahabat. Itu harus diperhatikan dulu. Kemudian setelah itu semua kita lakukan, baru kita melakukan pemupukan MOP ini ya sahabat ya. Dan sebelum melakukan pemupukan ini juga kita harus memperhatikan cuaca. Ini yang terpenting. Jadi jangan asal kita begitu dapat pupuk kita tabur. Itu harus hati-hati sahabat ya. Kita harus menaburnya dalam keadaan curah hujan yang sedang. Ini sering saya tekankan. Jadi karena pupuk MOP ini adalah kandungannya unsur senyawa garam, itu mudah sekali larut terbawa air ya, itu kalau hujan. Juga mudah sekali untuk menguap jikalau diaplikasikan di musim kemarau. Jadi usahakan di saat curah hujan itu sedang, agar nanti pupuk itu bisa meresap ke dalam tanah dengan sempurna dan kemudian bisa terserap oleh tanaman kelapa sawit kita dengan sempurna. Karena kalau kita melakukan pemupukan di saat kemarau, itu juga tidak akan terserap sahabat ya. Karena untuk terserap itu butuh air. Itu yang harus kita perhatikan ya sahabat. Juga kalau hujannya terlampau tinggi curah hujan, pupuk itu akan hanyut. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah cara mengaplikasikannya sahabat. Jadi cara mengaplikasikan MOP ini, itu saya menyarankan ada dua cara. Jadi kalau tanah sahabat itu termasuk tanah kebunnya itu yang datar, silakan sahabat ini untuk menebar MOP-nya itu di sekeliling piringan seperti ini. Itu ditebar dengan merata. Jadi tidak ada yang bertumpukan pupuk ini sahabat ya, tidak ada yang menggumpal atau bertumpukan. Itu harus kita tebar dengan sangat merata. Kemudian cara yang kedua itu pengaplikasiannya kita bisa melakukan dengan cara dipendam atau dibenamkan ya sahabatnya. Jadi kalau pengalaman saya itu dengan jarak kira-kira
1 atau 1,5 meter dari pohon itu kita buat lubang sebanyak 4-5 buah lubang. Dan satu lubangnya itu kira-kira dalamnya itu ya kurang lebih 1 jengkal lah gitu ya. Kalau dicangkul itu ya, kalau tanahnya gembur itu sekitar 2-3 cangkulan per lubangnya. Dan ketika sudah di lubang, nanti baru kita masukkan pupuk, kemudian kita tutup kembali dengan rapat. Dan ini nanti sangat efektif kalau ada hujan, ini tidak akan hanyut pupuk kita ya sahabat ya. Memang cara ini kita harus menambah waktu, juga menambah biaya upah kerjanya sahabat. Namun hasil itu tidak kalah dengan pupuk yang ditebar. Jadi lebih bagus hasil itu yang sudah saya alami selama ini ya sahabat ya. Jadi cara dipendam itu lebih bagus daripada dengan cara ditabur itu ya sahabat ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah, kalau kita membeli pupuk MOP ini, yang harus kita perhatikan adalah masa produksinya. Jadi kita harus membeli itu, kita usahakan pupuk ini sebaru mungkin. Kenapa harus baru sahabat? Ini kita untuk menghindari dari pupuk ini menggumpal gitu ya. Karena pupuk yang mengandung unsur senyawa garam ini lebih mudah untuk menggumpal, dan akhirnya nanti kalau ditebar pun itu agak sulit. Dan kalau sudah menggumpal ini pasti unsur haranya, kandungannya itu akan banyak yang udah terbuang sahabat ya, karena dia udah merembes keluar dari karung. Lain kalau masih kering itu sahabat ya. Jadi masih baru, produksi baru, masih kering, itu yang bagus. Karena apa sahabat? Karena pupuk MOP ini bisa sahabat perhatikan tuh harganya itu lumayan. Jadi kalau kita tidak jeli dalam membelinya, tidak jeli dalam melakukan pemupukannya, ini kita nanti akan, istilahnya itu kita cuman membuang uang saja itu sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemupukan MOP itu, yang pertama tadi kesimpulannya itu, lahan kita harus bersih dari gulma. Jadi kalau kebun kita semak, nanti banyak kandungan kaliumnya itu yang diserap oleh gulma sawit kita. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tentang piringannya harus bersih. Itu ya sahabat ya. Piringan kita rapikan dulu, kita bersihkan dulu, kemudian sawitnya ini kita pruning dulu, dan setelah itu baru kita lakukan pemupukan dengan menggunakan MOP. Dan kalau sawit sahabat itu umurnya sekitar 4 tahunan seperti ini ya sahabat ya, itu dosisnya itu 1,5 kilo. Itu yang harus sahabat perhatikan, dosis pemupukannya adalah 1,5 kilo per pohonnya gitu sahabat ya. Dan kalau sahabat melakukan urutan tadi, kemudian melakukan pemupukan dengan cara yang benar di saat musim yang benar ya, musim curah hujan yang sedang, mudah-mudahan sawit sahabat nanti bisa seperti sawit ini ya sahabat ya. Buahnya lebat, besar-besar, juga tidak mudah busuk, jadi bisa mulus-mulus seperti ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu sahabat dalam berkebun sawit. Tujuan saya itu sederhana, saya berbagi apa yang bisa saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat buat sesama. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.